Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safilia Sani dari kelas 10 jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 43 Jakarta. Di video kali ini, saya akan membahas materi pelajaran etika profesi mengenai manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Ada yang tahu nggak sih apa itu manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi? Sumber daya manusia atau yang disingkat SDM adalah salah satu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Keunggulan mutu bersaing suatu organisasi sangat ditentukan oleh mutu SDM-nya. Organisasi sangat membutuhkan SDM yang kompeten, memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pekerjaannya. Oleh karena itu, penting sekali sebuah perusahaan menetapkan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Apa saja sih manfaat konsep manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi? Manfaatnya yaitu A. Meningkatkan efektivitas rekrutmen dengan cara menyesuaikan kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan dengan yang memiliki pencarian kerja. B. Pendidikan dan pelatihan dapat difokuskan pada kompetensi yang diinginkan perusahaan atau organisasi. C. Penilaian terhadap hasil pendidikan dan pelatihan akan lebih handal dan konsisten. D. Pengambil keputusan dalam organisasi akan lebih percaya diri karena karyawan telah memiliki keterampilan yang akan diperoleh dari pendidikan dan pelatihan. E. Mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi kompetensi yang diperlakukan untuk mengelola perubahan. Menurut Ruki, manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan berbagai alasan, yaitu 1. Memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai. 2. Sebagai alat seleksi karyawan. 3. Memaksimalkan produktivitas. 4. Sebagai dasar untuk pengembangan sistem remunerasi. 5. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan. 6. Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Mengelola kompetensi personal. Kompetensi personal adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Kompetensi personal terkait dengan 3 hal pokok, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau kepribadian. Membangun kepribadian yang baik. A. Faktor-faktor yang membentuk kepribadian. 1. Faktor keluarga. 2. Faktor biologis. 3. Faktor budaya. 4. Faktor pendidikan. Dan 5. Faktor sosial dan lingkungan. B. Tipe-tipe kepribadian di dunia kerja. 1. Tipe realistis. Tipe seperti ini cocok bekerja di bidang permesinan atau mekanik. 2. Tipe investigatif. Tipe ini selalu tertarik pada gagasan dan ide-ide. 3. Tipe usahawan. Tipe ini senang memimpin dan memengaruhi orang lain dan menghindari pekerjaan yang membutuhkan ketelitian mendalam. 4. Tipe sosial. Tipe ini cenderung suka menolong orang dan menyukai kegiatan yang mengharuskan berinteraksi dengan banyak orang. 5. Tipe artistik. Tipe ini senang mengekspresikan diri dan kurang menyukai keteraturan serta keadaan yang menuntut keterampilan fisik. 6. Tipe konvensional. Tipe ini memiliki watak kepribadian yang teratur, tertib, rapi, efisien, sistematis, dan peduli terhadap perincian. Presentasi diri atau grooming. Presentasi diri atau grooming meliputi A. Tata cara berbusana. Tata cara berbusana yang baik yaitu 1. Pakaian lengkap. 2. Pakaian resmi atau black tie. 3. Dark suit. B. Tata cara bersolek dan berhias. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bersolek antara lain perawatan rambut, make up, perhiasan, dan parfum, serta sepatu. Selanjutnya akan kita bahas adalah 1. Pendidikan dan pelatihan. Pelatihan kerja atau training merupakan proses mengajarkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan bekerja atau vocational
serta sikap agar karyawan terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawab dengan baik sesuai standar. Jenis-jenis pelatihan yang sering digunakan adalah sebagai berikut. 1. Apprenticeship, training atau magang, yaitu suatu pembekalan terhadap karyawan dengan belajar dan praktik secara langsung di suatu posisi pekerjaan. 2. On-the-job training, yaitu situasi di mana karyawan diberi pelatihan tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman. On-the-job dibagi menjadi beberapa metode, yaitu A. Coaching, yaitu atasan mengajarkan bawahannya. B. Apprenticeship, yaitu belajar dengan orang yang lebih berpengalaman. C. Job rotation, yaitu mendapat pengetahuan berbeda dengan berpindah dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain. 3. On-the-job training, yaitu pelatihan menggunakan situasi di luar pekerjaan. Metode ini digunakan apabila banyak pekerja yang harus dilatih secara cepat. Off-the-job dibagi menjadi beberapa metode, antara lain A. Vestibule training, yaitu dilakukan di ruangan khusus yang terpisah dari tempat kerja. B. Role playing, subjek diminta berpura-pura menjadi profesional tertentu. C. Simulation, yaitu teknik mencontoh konsep sebenarnya dari pekerjaan yang akan dijumpai. D. Case study, dihadapkan pada beberapa kasus tertulis dan diharuskan memecahkan masalahnya. E. Laboratory training, yaitu latihan kelompok untuk mengembangkan keterampilan antar pribadi. Selanjutnya yang kedua yaitu pengembangan karir. Karir adalah posisi atau kedudukan yang dipegang oleh seseorang dalam periode waktu yang cukup panjang. Di dalamnya terdapat peluang-peluang peningkatan kesejahteraan melalui promosi. Pengembangan karir dapat dilakukan dengan cara A. Mutasi, adalah memindahkan karyawan ke posisi yang tepat dan pekerjaan yang sesuai agar semangat dan produktivitasnya meningkat. B. Promosi, yaitu pemindahan karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di perusahaan sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilan semakin besar. C. Demosi, yaitu permindahan karyawan ke jabatan yang lebih rendah di perusahaan, atau yang biasa disebut penurunan jabatan. Selanjutnya yang ketiga adalah keahlian yang harus dimiliki seorang akuntan. Untuk menjadi akuntan profesional harus memiliki beberapa keahlian sebagai berikut, yaitu A. Professional skills. Professional skills meliputi pengetahuan mengenai ilmu akuntansi, pengetahuan mengenai kegiatan bisnis dan pengorganisasian, serta pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi. B. Intellectual skills. Intellectual skills terbagi dalam 3 tingkatan, yaitu pengetahuan, aplikasi, analisis, dan sintesis. Intellectual skills meliputi 1. Kemampuan menempatkan, mengorganisasikan, dan memahami informasi. 2. Kemampuan menyelidiki, meneliti, berpikir logis, mengetahui sebab akibat, dan melakukan analisis secara kritis. 3. Kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur dan tidak bisa terjadi. C. Communication skills. Kemampuan ini memungkinkan akuntan profesional bekerja dengan pihak luar organisasi, menerima dan mengirimkan informasi, serta memberikan pertimbangan yang memadai dan membuat keputusan secara efektif. D. Organization and Business Management Skills. Akuntan profesional perlu memiliki pengetahuan bisnis, kesadaran politik, dan pengetahuan global yang luas. Keahlian di bidang ini meliputi 1. Kemampuan, 2. Pertimbangan dan kearifan profesional, 3. Perencanaan strategis, dan yang keempat, kemampuan untuk mengatur dan mendelegasikan tugas. E. Basic abilities. Menurut Robbins, keterampilan dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu 1. Basic literacy skills atau keahlian dasar. 2. Technical skills atau keahlian teknis.
3. Interpersonal skills atau keahlian interpersonal. Dan yang keempat, problem solving atau menyelesaikan masalah. F. Soft skills. Soft skills meliputi sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, ramah, sopan, cepat beradaptasi, hard worker, teliti, cerdas, peka, empati, perhatian, teamwork, leadership, loyalitas, critical observation, dan problem solving. Sekian video saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.